Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman dan berbagi pengalaman. Berbagi pemahaman saya sampaikan berupa konsep-konsep kunci budaya positif. Mulai dari perubahan paradigma belajar, tabel stimulus respon dan teori kontrol, kemudian makna disiplin, makna disiplin menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, contoh nilai-nilai kebajikan universal, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, juga menyampaikan pemahaman tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mulai dari apa itu hukuman, bagaimanakah konsekuensi itu, dan pemahaman tentang restitusi. Saya juga menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi, tabel posisi kontrol restitusi, kemudian menyampaikan juga tentang keyakinan kelas, kemudian menyampaikan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian menyampaikan tentang segitiga restitusi, pemahaman tentang prosedur segitiga restitusi, kemudian langkah-langkah utama dalam segitiga restitusi, dan berikut adalah video dokumentasi pelaksanaan pemahaman. Yang terhormat Bapak Indra Sutomo selaku Ketua Kompel Bergizi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Salatiga. Terlebih yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga di pagi hari kita diberi rahmat serta hidayahnya dan kita diberi keadaan sehat sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Bapak Ibu, saya mau izin di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan diseminasi kegiatan CGP sebagai tugas kami dalam melaksanakan kegiatan CGP modul paket 1.4 disiplin positif atau budaya positif. Bapak Ibu, saya mau izin untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua nanti sambutan dari Ketua Kompel, untuk yang ketiga nanti penyampaian pemahaman budaya positif di sekolah, untuk selanjutnya warna sari, kemudian terakhir nanti penutup. Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan
konsekuensi dipersilakan. Sudah selesai. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Ketua Ngobel Bapak Indra Sutomo Eskom, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelonggaran waktu yang diberikan kepada kami. Dalam kegiatan, jadi ini kemasannya adalah kegiatan berbagi praktik yang diadakan oleh komunitas belajar bergizi SMP Negeri 1 Salatiga. Dalam hal ini saya Indra Sutomo dan teman saya Bapak Sobiri selaku CDP Angkatan 11 akan menyampaikan berbagai praktik baik mengenai disiplin positif yang akan kami sampaikan di dalam kegiatan berbagi praktik baik Ngobel bergizi. Nah, dalam kesempatan kali ini kami mendapatkan misi dari program CDP untuk menyampaikan materi atau pemahaman kami tentang disiplin positif. Sebagai pendahuluan seperti ini, mungkin kita dalam mengajar mendampingi anak-anak selama ini kita akan berorientasi pada mendisiplinkan anak atau membentuk karakter atau sikap. Namun banyak metode penanganan terhadap anak itu yang bisa kita terapkan. Seringkali kita melihat anak melakukan kesalahan, melanggar disiplin, kemudian diberi sanksi. Itu adalah metode hukuman. Yang kedua, metode konsekuensi. Anak-anak melanggar peraturan, keluar dari etika misalnya. Terus kita memanggil, kemudian berkomunikasi dengan anak dan anak melakukan konsekuensi dari hasil kesalahan yang dilakukan. Namun dua metode itu harus kita hindari mulai dari sekarang. Disinilah peran CDP untuk membawa perubahan. Jadi metode-metode paradigma lama harus kita hindari dan kita harus menuju ke metode atau paradigma baru, yaitu metode restitusi. Karena kita ini bukan lembaga hukum, kita bukan lembaga hukum, kita adalah lembaga pendidikan. Di sini kita membentuk anak. Jadi dari dua metode awal dari paradigma lama itu berorientasi pada motivasi ekstrinsik. Jadi anak akan untuk berbagi praktik baik budaya positif. Kata dia, ujung bukan baik bu. Seperti itu. Jadi kalau kita bahagia untuk situasi di dalam ruangan ini, saya akan menyampaikan tentang disiplin positif itu Pak Ibu, ya. Disiplin positif. Dan di sini disiplin positif, makna disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang dalam benak kita itu pasti kalau kita melanggar sesuatu kita akan terkena hukuman. Kita akan merasa terpaksa, kita akan merasa tidak enak, kita akan merasa ada tekanan seperti itu. Pun kalau mendengar kata disiplin yang sudah kita lakukan, terus itu kata disiplin itu terbayangnya seperti itu, suatu hukuman, suatu keterpaksaan, suatu yang tidak enak untuk dilakukan seperti itu. Karena itu kebayang orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman.
justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Jadi hukuman, kemudian ketidaknyamanan itu kalau bisa tidak digunakan. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak kenyamanan. Misalnya, tidak boleh terlambat masuk kelas, tapi kalau masuk kelas anak itu terlambat, nah nanti akan mendapatkan hukuman dari kita. Misalnya tidak boleh masuk kelas selama 10 menit atau 10 jam seperti itu, yaitu tata tertib disiplin. Bagaimana nanti kita untuk caranya supaya anak itu tahu solusi sendiri, cara-caranya anak itu bisa menanamkan nilai-nilai nanti setelah kami berkolaborasi dengan Bapak Edat untuk berbagi pemahaman tentang budaya positif. Dan itu betul. Dan dalam CDP ini kita belajar banyak materi. Yang pertama tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di dalam pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan pandangan dan dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Jadi belajar arti kata disiplin. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Jadi murid, nah di sini untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu sadar untuk mengikuti sesuatu. Ini ya yang sudah dikatakan di sini. Untuk menjadi pengikut itu tidak ada paksaan, tidak ada ketidaknyamanan, tidak ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman di situ, karena ada beberapa motivasi di sini, motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan di sini nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Ya, setiap hari sudah kita lakukan, setiap hari sudah kita tanamkan nilai-nilai itu. Tetapi kalau di dalam diri anak itu perlu proses belajar step by step, jadi tidak proses instan langsung tertanam, tidak seperti itu, tapi melalui waktu, tidak hanya setahun, 2 tahun, mungkin sampai beberapa tahun. Dan ini mungkin yang kita ambil dalam pemahaman berbagai pengalaman baik dan baik ini. Disiplin contoh-contoh nilai kebajikan universal ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini yang kita terapkan dalam pendidikan merdeka, kurikulum merdeka ini. Kemudian itu primer years program IYP, ya, sikap murid. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri sampai komitmen. Lainnya profil fokus project nilai-nilai kebajikan. Nah, itu juga nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang diterima pada masyarakat umum, atau nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik yang diterima dalam suatu bangsa atau suatu masyarakat atau masyarakat adat tertentu. Atau di bawah itu jadi umum, tidak hanya 1 orang saja, 2 orang saja yang menganggap baik, tetapi global. Banyak orang yang menganggap nilai-nilai itu menjadi baik.
Dan di sini di profil pelajar ini nanti kita yang diterapkan dalam pendidikan kurikulum merdeka ini ya, seperti ini. Ya, setelah saya amati, setelah saya balik dari nilai-nilai ini masuk semua di sini. Ada kan elemen profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini tujuan dari pendidikan itu mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Ini selanjutnya nanti kita akan berkolaborasi dengan Pak Edem lagi. Nanti setelah saya menyampaikan beberapa informasi tentang nilai-nilai kebajikan universal, ini akan dilanjut oleh Pak Indra lagi. Nanti sampai ke 7 nanti kita akan kolaborasi dengan bergantian. Atau di bergabung ya. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Bapak Ibu, ada 7 materi. Kita harapannya keluar dari ruangan ini sama-sama jadi pinter. Itu ya Bu ya. Nah, memang proyek pemerintah ini sangat luar biasa. Kita akan dicuci otaknya. Setelah itu dicuci otaknya, paradigma baru harus dihapus dan dimasukkan program baru ke dalam otak kita, yaitu program paradigma baru. Nah, tapi untuk mencuci otak itu ya kita harus memahami konsep-konsepnya. Nah, ini konsep yang selanjutnya, yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi kita akan berperilaku biasanya karena ini alasannya, motivasinya. Biasanya bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi, misalnya saya tidak mengumpulkan tugas atau pekerjaan, tidak mengumpulkan, terus saya tanya sama diri saya, kalau saya tidak mengumpulkan ini atau saya tidak mengerjakan ini, apa yang terjadi pada diri saya? Nah, ini berarti saya masih di motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau dapat gajian, atau saya pengen gaji saya itu naik, gitu ya. Saya akan melakukan kerja. Nah, itu berarti motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Biasanya pertanyaannya begini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya masih tanya itu saat kita kerja. Yang kita harapkan hanya apakah saya akan dapat pahala. Nah, gitu ya. Berarti dimotivasi level yang kedua. Lalu yang ketiga, motivasinya ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Kita lebih ke orientasi melayani orang lain, kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan nilai-nilai kebajikan. Jadi orientasi yang ketiga ini, kita tuh orientasinya nilai-nilai kebajikan. Saya melakukan ini karena ini amanah. Nah, saya menjaga nilai amanah. Anak-anak datang ke sekolah tepat waktu karena menjaga nilai disiplin tepat waktu, menghargai guru saya. Nah, itu berarti alasannya di nomor 3. Kalau bisa kita bilang ini berlevel. Nah, yang kita harapkan nanti anak-anak itu masuk ke motivasi yang ketiga. Itu. Nah, sekarang dari 3 motivasi tadi, ya, kita akan mengenal yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau dilihat tadi ya motivasinya 3 tadi ya, yaitu biasanya kita kenal
konsekuensi, restitusi. Saya langsung masuk ke ini aja. Hukuman ini sifatnya seperti apa? Hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana. Kita tuh melakukan hukuman itu kalau ya kita tidak terencana, karena salah langsung ini berarti hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Nah, biasanya kita yang menentukan satu arah. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Bisa saja hukuman itu dapat bulian, gitu ya, dapat kalimat yang merendahkan, itu juga hukuman. Berarti hukuman yang berupa psikis. Kalau fisik tidak mengerjakan tugas tapi disuruh lari, berarti itu hukuman secara fisik. Nah, dan keempat, hukuman biasanya tidak berkaitan dengan bukti permasalahan. Contohnya tadi aku nggak kerjakan tugas informatika tapi saya suruh lari, kan gak ada hubungannya antara tugas informatika dan lari, gak ada hubungannya. Itu berarti hukuman. Nanti kita akan bisa bedakan apa dengan konsekuensi. Nah, ya, kalau konsekuensi ini biasanya sudah terencana, ada kesepakatan apapun. Nanti kalau kamu yang kerjakan tugas, berarti kamu konsekuensinya menulis atau mengerjakan tugas ini atau mengerjakan soal ini. Nah, itu berarti konsekuensi. Kemudian pada konsekuensi murid tetap juga tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Karena itu biasanya salah dapat konsekuensi, ya itulah itu memang apa konsekuensi saya, kesepakatan saya tadi ya saya lakukan. Itu tidak nyaman tapi kita saja. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, ya, maka akan diapakan. Itu konsekuensi. Dan biasanya ada kaitannya sama masalahnya. Masalahnya nggak kerjakan tugas, dan konsekuensinya, misalnya konsekuensinya nilainya dikurangi. Kerjakan tugas, tugasnya telat, berarti kurang nilainya. Atau nanti dapat tugas tambahan apa? Nah, itu berarti konsekuensi. Nah, inilah yang harus kita ambil. Hukuman, konsekuensi. Lalu beralih ke mana? Beralih restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu memberi kesempatan memperbaiki diri. Ya. Karena diberi kesempatan memperbaiki dirinya sendiri atas pemahamannya sendiri. Jadi dia merdeka menentukan pilihannya sendiri berdasarkan nilai kebajikan yang dipegang. Sifat-sifatnya seperti itu. Restitusi itu berarti murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia akan otomatis bertanggung jawab karena muncul dari diri sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dia karena motivasinya intrinsik, ya berarti dia nggak harus tak hukuman, nggak harus karena mencari hadiah, nggak ada hadiah, nggak ada hukuman, tetap akan sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi jangkanya panjang. Dalam ibadah mungkin tidak ada surga, tidak ada neraka, dan tetap ibadah. Oke, Pak Yai. Level yang paling tinggi. Yang paling tinggi dalam beribadah. Kemudian murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Akan ada restitusi yang diharapkan. Kemudian murid atau anak belajar memecahkan masalah. Masalah kan dapat solusi sendiri. Ya. Dari tadi melakukan kesalahan, karena tapi ada metode restitusinya. Dan di metode restitusi itu akan mengarahkan anak untuk menemukan solusinya sendiri supaya besok itu tidak melakukan lagi dan memperbaiki kesalahan
ini adalah kunci lagi itu untuk bisa memahami kita gagalkan kita memahami. Saya ingin memahami Pak Aidin. Saat saya ingin memahami Pak Aidin, berarti harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ini akan disampaikan oleh Mas Aidin. Tapi sebelumnya kita apresiasi dulu. Kita sudah ada beberapa konsep tadi yang berbanyak. Kita akan ya, untuk mengapresiasi pencapaian kita sudah memahami banyak konsep tadi ya. Kalau kita mau berhasil ya berarti kita apresiasi diri kita. Kayak Bunda itu ya, Bunda kan sudah mengapresiasi diri. Coba kita tepuk Bunda, pasti kan ya itu Bunda. Bunda itu kan biasanya ambil kemudian buka peta, selesaikan misinya, terus berhasil. Ada apa ya? Dora ada. Terus kamu langsung buka peta, berhasil. Ya kita buka 1, 2, 3. Tepuk Dora. Langsung buka peta, berhasil. Harus persis kayak filmnya. Ya, dia ini menjiwai sekali. Yang hari ditonton itu. Tidur aja mimpinya jadi Dora. Oke, Bapak Ibu sambil menikmati sajian yang diberikan sama dia sambil menjaga atau sambil semangat gitu ya, untuk dikesakin. Silakan Pak Sodirin untuk bisa menyampaikan apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu supaya kita memahami orang lain. Tepuk Dora, ambil ransel, buka peta, lucu betul. Setiap kegiatan itu kita buat bahagia ya, kita berbahagia, kita buat lucu karena kecenderungan lucu itu pasti kita tertawa, kemudian kalau tertawa itu kita akan bahagia. Ya, terima kasih Pak Indra tadi sudah menyampaikan ya untuk di materi sebelum ini motivasi murid, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan di kebutuhan dasar manusia karena dalam pendidikan ini untuk murid itu berkembang, murid itu tumbuh kembang secara maksimal itu 5 kebutuhan dasar manusia ini harus tercukupi murid. Nah ini sebagai pendidik bagaimana kita untuk melihat untuk memahami murid-murid kita ya, dengan 5 kebutuhan sini. Nanti di sini ada diagram ya, ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang, diterima, kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan. Nah ini ada satu yang di tengah ini ya, ini fisiologisnya. Fisiologis itu di bertahan hidup ya. Fisiologisnya ini berarti yang kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan ini psikologis. Sebagai dasar manusia itu untuk awalnya kan pasti makan, kemudian apa nih, sandang, pangan, papan gitu. Kalau kita menyebutnya seperti itu, pangan sudah tercukupi, sandang sudah tercukupi, papan sudah tercukupi. Ini untuk dasarnya, yang fisiologisnya ini tercukupi, nanti kita tetapi kesemuanya ini harus berjalan dengan beriringan, tidak boleh ada yang tertinggal salah satunya karena semua faktor ini mendukung
fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang pertama kesehatan. Kalau kita kondisi fisiknya saja sudah tidak sehat, kita masuk angin, kita tidak fit, pasti akan mengganggu mental juga, mental yang lainnya. Kemudian rumah, kemudian makanan seperti itu. Kemudian dilanjut untuk selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau kita sebagai orang dewasa, Bapak Ibu maupun tenaga kependidikan, itu kita sedang pelan ini di kasih sayang dan rasa diterima. Kita bisa bergaul, kita bisa berkolaborasi, kita bisa berdiskusi seperti ini. Tetapi kalau di dalam anak-anak itu kompleks, Bapak Ibu. Anak-anak itu kan kompleks. Ada satu anak dalam satu kelas, ada satu anak yang menyendiri, tidak mau bergaul dengan yang lainnya. Bahkan misalnya seperti ini, mau bergaul dengan yang lainnya, tetapi yang lainnya tidak mau menerima. Dan di situ akan tidak baik bagi perkembangan mental anak tersebut. Nah, ini sebagai di pemahaman ini disiplin budaya positif maupun disiplin positif ini kita pelajari juga, kita pahami juga bagaimana untuk anak itu supaya nanti bisa disayangi dan diterima di dalam suatu lingkungan tersebut, di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu kelompok tersebut. Jadi Bapak Ibu guru, bagaimana cara nantinya anak itu bisa bergaul dengan anak-anak yang lain seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bebas tetapi tidak bebas sebebas-bebasnya apa yang dilakukan bebas, tetapi bebas di sini itu tetap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan universal. Ya, kalau dalam pendidikan berarti tadi profil pelajar Pancasila, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkepentingan global, kemudian toleransi, kemudian mandiri, kreatif, inovatif. Itu di sini bebas di dalam satu nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, ini lucu bukan? Lucu. Ini salah satunya kita tertawa. Ini kesenangan, bro. Anak-anak di kelas pun kita juga sebagai dalam pendidikan ini yang sesuai dengan filosofis atau pemikiran Bapak Diajar Dewantara, ini juga penting sekali nih. Di dalam satu kelompok itu anak itu bagaimana di dalam kelas tidak kok kita melihat lentruk, mukanya murung, kemudian sendirian di pojok tidak mau berbicara. Ya, ini kenapa anak itu? Kita mencari solusi di situ melalui tadi segitiga di materi, segitiga restitusi yang nanti ada di belakang ya, seperti itu. Jadi kesenangan kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kemudian untuk yang kelima ya, kebutuhan penguasaan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, kebutuhan. Jadi penguasaan, anak itu mampu menguasai sesuatu, mampu mengaplikasikan keterampilan maupun pengetahuannya itu di dalam kelompoknya, di dalam lingkungan kelasnya. Kemampuan anak itu bisa menjadi misalnya dalam kelompok itu berarti berkolaboratif itu bisa menjadi pemimpin, misalnya seperti itu. Itu salah satu dari penguasaan yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, kita sebagai guru kan menuntut, ibarat tanaman itu, tanaman padi tidak mungkin berubah jadi jagung, tanaman padi tidak mungkin berubah jadi tanaman
ketela. Tetapi tanaman apa yang kita tanam padi itu ya nanti tumbuhnya padi. Kita sebagai bapak ibu guru, bagaimana cara merabutnya, bagaimana kita memberi airnya, bagaimana kita mengobati hamanya supaya padi itu bisa berkembang, bertumbuh dengan maksimal. Nah, itu seperti kita sebagai bapak ibu guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Itu kita Pak, 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah ini semoga nanti ini juga bisa ada di dalam diri anak-anak semua. Begitu. Mungkin untuk selanjutnya ini posisi kontrol restitusi. Nanti untuk materi ini berkolaborasi dengan Bapak Nitrat Sitopo ya. Kita satu materi ganti, satu materi ganti, satu materi ganti. Ini supaya supaya bervariasi, ya, bervariasi. Kata dia Bapak Ibu lucu modal. Ini lanjut. Nanti bisa tergabung di sini sekali. Kita akan membahas alergi, yaitu metode atau caranya saat kita sudah melakukan pengalaman harus kita tinggalkan, kita harus masuk ke parameter. Terus caranya sebenarnya dulu. Inilah caranya, yaitu dengan yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana kita menangani siswa, bagaimana kita menumbuhkan disiplin diri terhadap siswa, terhadap semua warga sekolah. Nah, kita menggunakan metode segitiga restitusi. Kalau kita dalam ibadah ya, ibadah sholat, ibadah tata caranya. Kemudian di sini untuk melakukan restitusi juga ada cara. Restitusi adalah sebuah konsep dalam disiplin positif. Ini konsep yang bertujuan untuk membantu murid atau individu, terutama anak-anak, untuk belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Konsep ini tidak berfokus pada hukuman, melainkan pada proses perbaikan diri dan membangun tanggung jawab. Itu yang perlu kita pahami. Dan selanjutnya ada berapa ini? Kalau segitiga itu sisinya ada berapa? 3. Berarti ada 3 tahapan utama. Tahapan yang mendasar yaitu tahapan menstabilkan identitas. Jadi di sini kita pahami setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pahami dulu, ya. Jadi kita tidak akan merespon dengan marah. Kita tidak akan merespon dengan emosi, karena kita pahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu ungkapan kita bahwa kita itu respect dengan orang yang akan kita lakukan. Kita tunjukkan respect kita. Disinilah tahapan menstabilkan identitas. Menjadi dasar setelah stabil baru kita bisa masuk ke langkah kedua adalah validasi tindakan.
validasi tindakan itu seperti itu ya. Berkesinambungan ya. Yang pertama menstabilkan identitas itu tadi berarti setiap manusia itu pada prinsipnya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan pelanggaran, pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai seperti itu. Yang kedua tadi validasi tindakan menanyakan alasannya seperti apa, karena A, karena B, karena C, karena D. Kemudian untuk yang ketiga ini anak itu nantinya mencari solusi. Jadi tidak kita yang kamu berarti harus seperti ini enggak. Kita menanyakan itu kepada anak, ya. Kan kamu sudah seperti ini memakai kaos kaki warna ini, alasannya seperti ini. Nah, nilai keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi ya, nilai keyakinan kelas yang tidak kamu sesuaikan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, nilai apa? Ya Pak, disiplin Pak. Nah itu berarti kalau sudah menjawab disiplin, berarti kan sudah ada nilai, sudah ada keyakinan yang berada di dalam diri kita, berada di dalam pikiran anak-anak tersebut. Nilai disiplin Pak, gitu. Apa? Melanggar ini Pak, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, disiplin karena tidak memakai kaos kaki warna ini. Nah bagaimana solusinya? Baik Pak, besok sebelum saya diajak pergi orang tua ke luar kota, hari Jumat saya akan mempersiapkan kaos kaki yang akan dipakai pada hari Senin, sehingga saat saya kembali ke Salatiga berangkat ke sekolah, semuanya sudah saya siapkan dan tidak memakai kaos kaki sembarangan lagi. Nah seperti itu. Jadi kita memantau anak, menuntut anak itu supaya mendapatkan solusinya sendiri dengan arahan Bapak Ibu guru, sebagai manajer. Itu Pak Indra. Ya. Nah itu Bapak Ibu pemahaman tentang segitiga restitusi. Nanti di sini akan ada juga detailnya sampai cara-caranya, contoh-contoh pertanyaannya, dan matematika berdiskusi di setiap tahapannya itu bagaimana. Di sini jadi 3 langkah utama tadi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan pertanyaan yang pertama. Menstabilkan identitas itu tujuannya membantu individu merasa aman. Setelah aman, dia akan bisa leluasa mengungkapkan kesalahan, sedangkan mengungkapkan kesalahan. Ini tahapan penting untuk bisa masuk ke validasi tindakan yang salah. Karena kalau tidak nyaman validasi kesalahannya, itu aman validasi. Karena emosi kalau validasi atau akan divalidasi sama kita bukan salah, maka tidak terima respon otomatis untuk kayak kalau biasanya udah terima untuk marah, kalau dia udah nggak kalau nggak bisa mengungkapkan akan ya kalau dia jawab nangis itu ada efek samping kalau yang menstabilkan identitasnya itu belum berhasil. Jadi langkah penting untuk bisa masuk ke tingkat validasi tindakan yang salah. Kalau sudah stabil identitasnya, validasi kesalahan sudah tervalidasi, dia dari salahnya ini sadar juga, tinggal kita tarik ke keyakinan kelasnya. Orang kan dari kesalahannya harus tahu apa yang seharusnya, keyakinan kelas kan yang seharusnya dan seperti apa. Otomatis anak-anak termotivasi memperbaiki. Disinilah nilai apa?
berbagi praktik pengalaman dari saya dan Pak Sobibi, pengalaman mempraktekkan di kelas, mencoba mempraktekkan, kami dokumentasikan, terus kita analisa bareng-bareng. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan ke pembahasan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan terima kasih Pak Indra sudah berbagi pengalaman baik. Kami bukan berniat untuk menggurui, kami intinya kami berbagi Bapak Ibu. Misal kalau ada yang tidak sesuai, nanti kita bisa berkolaborasi, kita bisa berdiskusi untuk meluruskan pemahaman kami yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan apa yang dipahami oleh Bapak Ibu semua. Ada Bapak Ibu ya? Lucu mudah. Tapi barangnya belum satu berapa? Tapi kurang. Ambulanser. Kita berhasil. Ini kalian nonton yang mendampingi putri menonton film bola berpetualang. Lucu ya? Boleh Bapak Ibu, ini cukup dari kami yang beberapa kata-kata atau penyampaian yang tidak sesuai. Kami mohon maaf karena manusia itu tempatnya salah. Dan apabila itu ada kebaikan, monggo bisa dimasukkan dalam diri Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan dibuang saja dan kami diluruskan seperti itu Bapak Ibu. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi ini dengan berdoa. Monggo Bapak Ibu untuk menutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersilakan. Berdoa selesai. Ayo Bapak Ibu, nanti kesempatan selanjutnya mungkin kami akan melakukan itu bisa bersambung dari form atau nanti sebagai brand. Itu tidak semuanya kalau menurut saya akan terima kasih atas kehadirannya. Selamat melakukan aktivitas lagi. Ya.
bahwa kalau keyakinan kelas ini nanti kita akan menariknya ke dalam prinsip-prinsip pembalikan total dan total. Dalam hal ini adalah proses pelajaran membaca. Makanya dari hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas bersama yang akan kita sepakati bersama-sama. Dan kita akan coba mematuhinya bersama-sama menjadi acuan dalam kita berkegiatan berbeda. Gitu ya. Nanti tentunya pertama nanti saya kasih sticky note yang kalian tuangkan ide kalian atau gagasan kalian tentang peraturan kelas yang mungkin perlu kita taati bersama-sama di dalam kelas pembelajaran matematika. Kemudian dalam kesempatan kedisiplinan waktu, kemudian kesempatan dalam berkomunikasi dengan teman, tentang kebersihan, tentang kerapian, dan sebagainya. Setelah itu, tahap yang kedua, peraturan kelas akan kita ubah menjadi kalimat lagi. Contohnya, misalnya kalian kan punya ada peraturan satu dilarang membuat transaksi online kan ya. Nah, nanti kita akan ubah dalam disiplin dan kita ubah menjadi keyakinan kelas kita bersama. Ya, kita mulai. Iki gue kudu sisa. Gue kudu sing ngomong wis tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan pengalaman yang saya lakukan. Dan dari ini kita agak over lagi ya. Mohon dikelaskan. Bagi supaya kita lupa dengan rumah kita. Biar agak lupa ya kita ya salingan dulu ya. Toko kita ada 2 toko yang bisa dibuat referensi di kelas. Ini untuk merayakan keberhasilan mobil kita sudah melaksanakan 2 kali dan ini sertifikat sudah dicetak tinggal pengesasan dan juga sertifikat lumayan ya. Berarti kita akan tepuk dura. Ingat ya dulu ya. Tepuk dura nanti itu ya. Ambil lah. Ambil lah. Terus buka peta. Berhasil. Oke. Ya, kita coba. Untuk merayakan keberhasilan kita. Tepuk
Semoga keberhasilan kita terus berlanjut ya. Kemenku saya mau menyampaikan pengalaman saya dalam penerapan budaya positif, yaitu dengan membuat keyakinan kelas sama menerapkan segitiga restitusi. Nah, jadi yang saya terapkan itu berdasarkan rancangan ini. Latar belakangnya apa? Ada 2 poin, yaitu saya itu sering menemukan siswa itu sering datang terlambat masuk ke kelas saya di pelajaran informatika. Dan yang kedua, anak-anak itu kalau saya bekerja kelompok itu pasti ada yang tidak ada. Nah, itu sering sekali saya temukan. Nah, dengan segitiga restitusi, saya ingin mencoba menemukan solusi. Ya, nah, bagaimana hasilnya nanti? Kita lihat ya. Pertama saya melakukan komunikasi dengan teman sejawat, merancang identifikasi masalahnya tadi, yang ketemu latar belakang tadi. Dan komunikasi intinya ini akan menjadi poin plus di dalam kurikulum merdeka. Kita didorong untuk melakukan kolaborasi, intinya itu. Di sini saya mencoba menerapkan itu, saya lakukan komunikasi. Kemudian di sini saya mencoba membentuk tim, ya, ada guru. Kemudian saya pengennya menggandeng orang tua, tapi saya masih agak kesulitan dengan komunikasi. Kemudian gabus orang tua. Dan nanti juga ada siswa kayak tim kecil yang kita buat jadi, ya kalau negatifnya itu provokator. Tapi provokator apa? Provokator untuk budaya positif. Nah, tim terbentuk selanjutnya. Selanjutnya saya mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sudah dikontrol, ya. Kita jadikan kontrol. Nanti kalau anak melanggar itu, saya tarik keyakinan kelas pelan-pelan, supaya anak menyadari. Jadi itu motivasi bisnisnya. Dari 2 permasalahan tadi, saya mengarahkan memang keyakinan kelas ini kontribusi dari anak-anak. Dan kebetulan itu tadi masuk datang tepat waktu itu diusulkan sendiri sama anak. Diusulkan di sini, saya sebutkan tadi ikut ya. Dan pertama peraturannya dulu. Karena peraturannya apa? Ternyata masuk. Dan ada juga yang mengeluhkan kalau kerja kelompok itu temannya enggak untuk kerja. Nah itu akhirnya mereka memberi masukan sendiri. Akhirnya telah muncullah 2 permasalahan tadi. Jadi keyakinan kelas tadi. Mereka pertama menuangkannya peraturan. Peraturannya tidak boleh datang terlambat ke lab. Kemudian tidak boleh acuh atau tidak boleh main sendiri saat kerja kelompok. Itu masukannya. Tapi dalam proses penyusunan keyakinan kelas ada satu tahap, yaitu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Akhirnya di sini nanti anak menulis, kemudian di sini akan juga menjadi kalimat positif. Dan ketemu meskipun ada tambahan yang lain ya, tapi poinnya ada 2 lagi, yaitu datang tepat waktu jadi positif, dan yang kedua adalah aktif dalam kerja kelompok. Di situ akan kita jadikan keyakinan bersama di dalam kelas informatika. Terus saya suruh baca satu-satu, gitu ya. Kita bareng-bareng memikirkan keyakinan kelas yang kita sepakat. Setelah itu saya juga melakukan
saya desainkan, saya pahamkan ke anak-anak. Jadi anak-anak tuh waktu dipanggil itu nggak takut karena di sini tahapannya anak-anak kan tahu, oh di situ saat dipanggil diajak komunikasi itu tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman, tidak ada penagihan konsekuensi. Gitu. Jadi anak itu lebih ringan saat diajak komunikasi. Nah ini karena jadi kunci untuk menghindari paradigma lama menuju paradigma yang baru. Nah, desainnya seperti yang disampaikan di pemahaman Pembel yang sebelumnya, ada menstabilkan identitas, ya, kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya gimana, ya. Kemudian yang terakhir kita akan tarik, kita akan tanyakan keyakinan kelasnya itu sudah sesuai dengan perilakunya atau dari situ nanti kita pintu anak untuk menemukan sendiri solusinya untuk memperbaiki sikapnya sendiri. Itu harapan dari desain segitiga restitusi. Nah di sini ya, ada catatan dalam pelaksanaan desainnya ini ya. Di sini kan memang alat ya, segitiga restitusi itu alat untuk kita beralih dari paradigma lama, konsekuensi dan hukuman menuju paradigma yang di sini saya memberikan catatannya yaitu ujian itu memang penting karena kita berikan ujian ini usahanya dulu sekecil apapun dia berusaha ya. Ada kerja kelompok baru menulis identitas kelompok di situ ya sudah lagi ya tadi kamu ngapain sudah baru apa terus kita uji ya bagus kalau lebih bagus lagi kalau kamu baru satu atau dua perjalanan lagi ada itu ujian kemudian kita berusaha menjadi pendengar yang baik dengarkan dengan empati apa yang ingin disampaikan siswa apapun itu kadang orang buku kadang yang jengkel gitu ya kita mencoba menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang terakhir ini kita harus bisa melibatkan orang tua. Nanti yang kita tangani di sini kalau bisa kita rangkum kita bisa komunikasikan dengan orang tua. Di sini yang saya masih komunikasi. Saya nanti rencananya misalnya ada bisa berlanjutan kita data orang tuanya dengan konsultasi. Yang dulu ya kalau kita kan kita kemudian ini dari penerapan tadi sedikit dari sisi harapan target yang ingin saya sampaikan itu adalah disiplinnya meningkat, kemudian keaktifannya meningkat, seperti pantau kita pantau, dan yang terakhir anak ini bisa lebih bertanggung jawab atas tindakannya. Kebetulan habis saya berkeyakinan kelas itu ya sudah ada yang melanggar. Saya sudah melanggar ini langsung saya praktekkan ini saya paham. Saya dapat informasi dari temannya dulu saya paham. Modelnya kan kerja kelompok, kemudian nanti kalau sudah selesai kasusnya itu komunikasi saya terus laporan, akhirnya sudah kerja kayak gitu saja. Langsung saya panggil terus saya ajak komunikasi. Coba saya terangkan. Di sini saya justru mungkin pengennya tadinya emosi marah itu ya dengan ini ya kita kayaknya ada solusi. Jadi saya yakin pokoknya entah apapun hasilnya saya gunakan segitiga restitusi, nggak akan marah, nggak akan apa pokoknya saya ada komunikasi. Terus di sini saya nanti ya dengan protokol dan Pak terus bisa gimana ada usul apa ini aja ayah tiga yang sama Pak seperti itu. Kemudian di sini saya juga mencoba sosialisasi dari keyakinan yang sudah dirumuskan tadi. Saya buat flyer gitu saja, flyer terus saya share supaya nanti tertanam terus ya. Ini keyakinan kelas kita saat informatika. Besok mungkin periode saya share lagi sama kayak gini
karena pertanyaannya itu kadang bisa sekali baca nah besok ada lagi, besok mau saya share lagi, pokoknya periodik saya share lagi ya. Sudah kita pokoknya mengingatkan aja lah saya gitu, entah mau apa berefek atau tidak, yang penting pokoknya saya berusaha. Nah, sosialisasi, nah terus pemantauan ya, biasa nanti saya pantau setiap kerja kelompok. Tadi fokusnya kan datang ya, data itu langsung saya absen satu-satu dulu nih, absen satu-satu yang dispatch siapa ya. Terus nanti yang terlambat saya strip dulu. Nah ketahuan saya punya data dan strip itu, nah nanti dari target saya aja. Kemudian selesai. Ini nanti video kita hari ini saya tambahkan. Ya, nah begitu Bapak Ibu pengalaman saya melakukan studi restitusi. Kalau ditanya enaknya lebih santai, nggak perlu marah-marah karena solusinya jelas. Kalau kita jengkit malah salah, kita memberi juga salah, dengan hukuman juga salah, ya, dengan konsekuensi juga akan diterimanya kurang bagus. Nah inilah solusinya. Jika restitusi, saya lebih mantap aja sama ini apapun hasilnya. Yang penting kita percaya anak-anak semoga kedepannya lebih baik. Ya, berakhir sudah berbagi praktik kita hari ini. Selanjutnya mohon 1-2 tanggapan aja. Mohon dari saya dan Pak Biru tadi menyampaikan pengalaman saya itu. Ya, kira-kira tanggapannya apa? Saya minta dari Bu Resti. Kita tolong tanggapannya. Kira-kira yang kami lakukan tadi kira-kira akan menghadapi tantangan apa? Supaya kami antisipasi ke depan. Apa? Akan menghadapi apa, Pak? Kira-kira tantangannya apa? Kita menerapkan dari sudut pandang kita. Saya mungkin Pak. Oke, Pak Sandi, terima kasih. Coba silakan yang bertanya. Beberapa saat kita tidak bagus sekali, memang kita punya sangat sendiri. Jadi tidak selamanya dengan penghukuman itu menjadikan anak berubah bentuk. Tapi yang pernah saya alami masalah kehadiran siswa kelambatan itu dari beberapa penanganan itu diingatkan sudah, jadi seharusnya jam 7 sudah masuk depan. Ada beberapa anak yang memang belum memenuhi tata tertib tersebut, banyak yang terlambat, diingatkan sudah banyak yang ada yang berubah dan banyak yang tidak berubah. Dengan berbagai upaya itu, yang menulislah, yang menulis apa namanya kertas yang banyak, berjanji tidak mengulangi lagi, berjanji untuk bangun pagi, berjanji berangkat lebih pagi lagi, dan itu ternyata tidak menjadikan beberapa anak tadi jerah. Nah kemudian kita coba dengan cara yang lebih semoga anak-anak berubah, yaitu dengan dua pilihan. Kalau terlambat di bawah 5 menit awal mungkin toleransi, kalau lebih dari 5 menit ada tantangannya membersihkan atau lari. Jadi membersihkan itu ya untuk budaya kebersihan, larinya ya untuk kebugaran ya. Anak-anak ya ada yang pilih nyapu, ada yang pilih lari. Nah, tapi dengan seperti itu malah busuk, malah yang orang tuanya cepat apa namanya untuk mandinya lebih cepat.
mungkin tidak langsung ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi ya. Cuma di segitiga restitusi kan sudah dilakukan dan pada akhirnya merujuk ke solusi konsekuensi dan hukuman. dan ternyata itu ada efeknya dilihat secara kasat mata kan seperti itu. Terima kasih Pak Sami dan mungkin bisa menjadi harapan kita. Cuma di sini yang untuk di segitiga restitusi ini yang diarah adalah motivasi prinsip. Kalau tadi anak berhasil, memang berhasil dia punya motivasi untuk berangkat lebih pagi dan itu bisa dipastikan itu adalah motivasi eksplisit. Karena motivasi dia melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman dan menghindari ketidaknyamanan. Itu adalah salah satu indikator utama orang melakukan sesuatu karena motivasi eksplisit. Mungkin kalau saya lihat kita mungkin memang harus bertahan. Pada di tahap tertentu anak itu mungkin baru bisa sampai di motivasi eksplisit ya. Nah, cuma keberlanjutannya mungkin semoga kita bisa menunjukkan motivasi eksplisit. Itu Bapak Ibu mungkin cukup ya untuk masukan dan pandangan dari kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah baik, mudah dipahami dan memberikan contoh yang nyata. Jadi membantu kami yang mendengarkan bisa lebih mudah memahaminya karena ada contoh-contoh nyatanya. Terima kasih. Saya ingin menanggapi tentang berbagi praktek dari Pak Indra tentang masalah disiplin positif. Saya sangat menginspirasi bagaimana Pak Indra menghubungkan teori disiplin positif dengan praktek pembelajaran sehari-hari. Penjelasan mengenai perubahan paradigma belajar dan motivasi perilaku manusia sangat menginspirasi saya untuk mengubah pendekatan saya dalam mengajar, terutama di dalam masalah layanan given konseling. Memiliki fokus yang jelas pada penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan sikap siswa dalam pembelajaran informatika. Ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang masalah yang ingin diatasi. Memiliki fokus yang jelas pada penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan sikap siswa. Lini masa tindakan yang disusun cukup sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga pemantauan perubahan perilaku. Ini memberikan panduan yang jelas bagi implementasi. Lini masa tindakan yang disusun cukup sistematis, mulai dari identifikasi